Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Wulan Maulidina. Di sini kita memasuki materi bab 15 yaitu basic configuration. Jadi pada materi bab kali ini saya akan memperjelaskan mengenai konfigurasi hostname dan lain-lain. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu konfigurasi hostname. Kita lihat terlebih dahulu topologi yang akan kita gunakan. Jadi hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Misal di sini terdapat Debian router, maka kita bisa berikan Debian router ini sebuah hostname yaitu RTR atau router Debian. Sama halnya juga dengan Debian server. Ubuntu server yang mendapatkan hostname atau hidden hostname juga dapat memudahkan kita dalam manajemen kita. Buka Debian routernya. Jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan vbox user. Nah, vbox user artinya adalah user kita, kemudian adalah hostname kita. Jika secara default Debian server yang kita inputkan memiliki hostname Debian saja. Di sini kita coba ubah hostname-nya, masuk root dulu, zoomin. Cara untuk mengubahnya kita bisa gunakan perintah hostname ctl set min hostname. Kemudian namanya misal saya gunakan RTR Debian. RTR min Debian. Kita coba lihat hostname ctl. Maka pada static hostname sudah berubah menjadi RTR Debian. Namun jika kalian perhatikan pada bagian ini masih menggunakan nama Debian. Untuk mengapply-nya kita exit. Hingga pada halaman login. Maka di sini saat kita akan login telah berubah menjadi RTR Debian. Kemudian kita akan merubah hostname milik Debian server dan pada Ubuntu. Pada Debian server kita masuk ke root dulu, zoomin. Setelah itu kita hostname ctl set min hostname svr1 min Debian. Setelah itu kita hostname ctl lagi. Di sini namanya sudah berubah. Pada server Ubuntu kita juga masuk ke user root, zoomin. Setelah itu kita hostname ctl set min hostname svr
2 min Ubuntu. Enter. Untuk mengubah namanya, kita menggunakan perintah yang sama. Masuk pembahasan kedua, yaitu konfigurasi host. Konfigurasi host. Host adalah mapping antara IP dengan hostname. Masuk RT-RT-pian. Di sini kalian masuk ke root su min masuk ke root terlebih dahulu. Kalian bisa masukkan perintah nano /etc/host. Untuk melihatnya, perhatikan bahwa di sini terdapat IP 127.0.0.1, yang mana ia adalah localhost. Di bawahnya sama saja, dan ini juga sebenarnya adalah localhost, hanya saja ia memiliki nama yaitu vboxLAN. Kita close terlebih dahulu dengan ctrlx. Fungsi host adalah kita dapat melakukan ping dengan menggunakan nama ping vbox. Kita enter. Di sini saya akan coba merubah nama hostnya. Kita bisa masuk ke nano/etc/host. Lalu rubah namanya RT-RT-pian. RTR min debian titik ulan titik com. Lalu di sini kita ctrlx y
enter. Lalu kita akan ubah di semua user pada Debian server host. svr1 min Debian run. Kita ctrl+x y enter. Di sini kita lakukan ping pada Debian servernya, ping svr1 min Debian. Lakukan ping pada Debian servernya, ping svr1 debian.com. Maka ping telah berhasil dilakukan. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi host pada Ubuntu server. Setelah itu kita ctrl+x y enter. Lalu di sini saya coba untuk ping svr Ubuntu. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Masuk pembahasan yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi di sini terdapat IP address yaitu 192.168.156.1.1/24.
yang mana hal itu merupakan IP default dari host OS kita. Kalian bisa pastikan pada control panel di network internet, lalu network and sharing center, lalu ke chain adapter setting. Lalu di sini kalian lihat pada host only adapter yang milik fitur block, maka pada bagian 4 yang milik fitur block, maka pada bagian IPv4 itu terdapat 192.168.56.1. Nah, nanti IP yang mengarah ke router Debian-nya adalah IP tersebut, lalu ada IP dari router ke internet network, yaitu adalah 10.10.1/24. Lalu IP dari router Debian ke klien Ubuntu dapat menggunakan IP 192.16.1/24. Untuk IP server Debian-nya kita menggunakan 10.10.10.2/24. Untuk Ubuntu kita menggunakan 10.10.10.3/24. Dan untuk IP klien Ubuntu-nya menggunakan 172.168.1.2/24. Masuk pembahasan keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pada root Debian-nya. Bisa cek pada IP address-nya dengan komen IPA. Jika kalian perhatikan di sini kita memiliki 4 interface. Yang pertama adalah interface log batch, yaitu IP di mana semua komputer atau host OS pasti memiliki log batch. Kemudian terdapat inpost 3. Nah, pada interface kedua ini digunakan untuk mengarah ke host OS. Nanti kita akan coba ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Kemudian terdapat npost 8, di mana ini adalah adapter yang mengarah ke internal network atau mengarah ke server. Nah, di sini kita akan memberi IP 10.10.10.1. Kemudian di sini juga ada npost 9, di mana ini mengarah ke klien Ubuntu. Kita langsung saja mengkonfigurasinya. Di sini saya masuk root dulu. Nano /etc/network /interface enter. Nah, sebelumnya jika teman-teman perhatikan di sini terdapat tulisan IVC npost 3 init DHCP. Nah, DHCP ini adalah dynamic, jadi nanti IP-nya didapatkan dari host OS secara otomatis. Namun di sini kita menggunakan static karena kita akan menambahkan IP pada adapter npost 3 ini yang mengarah ke host OS. Kita ubah dulu namanya.
ganti and post 3 init statik menjadi statik, lalu kita konfigurasi IP address-nya dengan npost 3 address 192.168.56.10. Kemudian kita akan menambahkan netmask karena kita menggunakan /24, maka netmask-nya adalah netmask 255.255.255.0. Lalu kita berikan gateway agar router kita dapat terhubung internet. Nah, pada Debian untuk mengarah ke internet kita melewati hostOS. Jadi di sini kita akan menggunakan IP dari hostOS. Gateway 192.168.56.1. Di sini kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internal network, kemudian kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internal network, yaitu di sini kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internal network, kemudian kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internal network, yaitu 10.10.10.1. Kita tuliskan ivac npost 8 init static. Address-nya yaitu 10.10.10.1. Dan netmask-nya adalah 255.255.255.0. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan gateway karena gateway digunakan pada router Debian untuk terhubung ke internet. Jadi untuk terhubung ke internet itu sudah ada pada interface npost 3 ini. Lalu kita lanjutkan untuk memberi IP pada klien Ubuntu ivac npost 9 init static. Lalu berikan address 172.16.1.1. Kemudian netmask 255.255.255.0. Di sini kita bisa lakukan save ctrx y enter. Nah, di sini kita akan mengapply terlebih dahulu IP yang sudah kita konfigurasi dengan command system ctl restart networking kemudian kita berikan perintah evoke npost 3. Kita masukkan lagi evoke npost 8. Kita enter. Dan yang terakhir adalah evoke npost 9.
kita cek IP A. Masuk pembahasan yang kelima, yaitu konfigurasi IP server dan client. Pertama, kita akan mengkonfigurasi Debian server terlebih dahulu. Masuk ke root su min, kemudian kita akan menggunakan command nano/etc/network network/interface. Di sini karena kita menggunakan static IP, maka pada DHCP kita ubah menjadi static. Kemudian kita akan menambahkan IP address 10.10.10.10.2 dan juga menggunakan netmask 255.0. Lalu untuk gateway gateway 10.10.10.1 pada router Debian. Lalu kita cek RLX di enter. Kita akan aktifkan dengan perintah systemctl restart networking. Lalu evoke npass 3. Lalu kita cek IP A. Perintah pada internal npass 3 ini IP-nya sudah terapply. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada Ubuntu server, namun di sini kita akan menggunakan IP address 10.10.10.3. Kita masuk ke root dulu min dengan perintah nano/etc/netplan/00 min installer min config .yaml. Pada Ubuntu tampilannya ini mungkin sedikit berbeda, bisa langsung saja kita menggunakan static, maka pada DHCP mat ini dari true menjadi no. Kemudian kita bisa enter, lalu spasi hingga sejajar.
kita ketikkan addresses titik 2 tanda kurung 10.10.10.3/24, kita tutup kurung, kemudian enter, spasi lagi, hingga sejajar. Kita akan tambahkan gateway. Sepuluh titik 10.10.1. Di sini kita apply terlebih dahulu Ctrl X, Y, R. Dengan perintah sudo netplan apply, enter. Jika kita IP A, yang terakhir kita akan mengkonfigurasi IP pada klien Ubuntu. Di sini klik tanda bawah panah ini sebelah baterai, lalu klik Write Connect, lalu pilih pada Write Setting, lalu pada network kita coba klik tombol pengajuan. Kemudian pilih menu yang IPv4. Perhatikan di sini IP-nya masih DHCP, yang mana itu akan membuat error karena pada router Debian kita tidak menyeting untuk DHCP. Di sini kita ubah manual. Lalu saya akan masukkan IP-nya, yaitu 172.16.1.2. Kemudian netmask 255.255.255.0. Lalu untuk gateway kita masukkan IP dari router Debian-nya yang mengarah ke Ubuntu, yaitu 172.16.1.1. Lalu kita apply. Di sini kita off-kan terlebih dahulu pada connect, lalu kita on-kan kembali. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkonfigurasi IP pada klien Ubuntu ini. Masuk pembahasan yang terakhir, yaitu basic remote access. Jadi di sini kita akan mencoba remote dari HostOS ke router Debian. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan konsep remote. Contoh dari klien Ubuntu, kita ingin masuk atau meremote dari router Debian, maka yang bisa kita lakukan ialah hanya dengan masuk ke router Debian, namun
Realitanya pada dunia nyata, anggap saja server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika terdapat error, kalian tidak ingin melihat konfigurasi dalam router Debian ini ataupun server-server ini. Misal saja kita sedang berada di luar kota, itu tidak akan memungkinkan kita untuk pergi ke data centernya. Maka dari itu kita perlu meremote server-server ini dari jauh. Hal ini jauh lebih efektif daripada kita harus kembali lagi ke data centernya. Untuk meremotenya, kita bisa gunakan beberapa aplikasi. Pada kali ini kita akan mencoba dengan menggunakan aplikasi putih. Di sini langsung saja coba melakukan ping dari host OS ke grup Debian, karena jika kita akan meremote dari host OS ke root Debian, maka kita harus memastikan bahwa host OS dapat berkomunikasi dengan grup Debian. Kalian bisa membuka command prompt lalu mengetikkan ping 192.168.6.10. Enter. Jika kalian perhatikan di sini, kita bisa berhasil melakukannya. Lalu masukkan IP address-nya 192.168.137.10. Kodenya biarkan 22, koneksinya SSL, kita open. Kalau sudah bisa, kita coba login dengan nama root yang tadi kita gunakan, terus password, terus kita cek IP. Setelah itu sudah berhasil.